Bulan ini kita belajar mengenai rooted with purpose, saudara ya. Berakar dengan tujuan. Dengan demikian kita mengetahui percis apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, saudara. Ya, coba sebelum kita mulai lebih dalam, kita baca dulu firman Tuhan dalam Roma 8:28 sampai dengan 30. Sama-sama kita baca, saudara. Bisa ditampilkan. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Kita sama-sama kita baca, saudara. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Siapa di sini saudara yang terpanggil dalam rencana Allah? Yakin terpanggil? Yakin saudara ya? Oke, kita lanjut lagi. Ayat 29. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari firman Tuhan ini kita mengetahui bahwa Tuhan punya tujuan atau purpose dalam kehidupan kita, saudara. Jadi jangan saudara berpikir, hidup saya buat apa lagi ya? Saya hidup di dunia ini untuk apa? Saya lahir ke dunia cuma asal lewat doang kah? Jadi bayi, dari bayi, kemudian tumbuh ke anak-anak, jadi remaja, dewasa, menikah, kemudian sudah semakin tua, akhirnya meninggal lagi. Cuma begitu doang ya Tuhan gitu. Kalau saudara gak ngerti firman Tuhan, gak memahami tujuan Allah, jadi saudara kan begitu saudara. Rasanya kok hidup saya percuma ya, hidup saya sia-sia ya. Nggak ada tujuannya. Tetapi dengan firman Tuhan yang hari ini saudara baca, ya, saudara tahu percis bahwa tujuan saudara hidup di dunia ini supaya saudara dibentuk, dijadikan segambar dan serupa dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Yesus Kristus, dengan anaknya yang sulung itu, yang kita jadikan panutan dan model utama dalam kehidupan kita, saudara. Jadi kalau segitu saudara harus tahu percis apapun yang saudara alami hari-hari ini dalam kehidupanmu, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Segala sesuatunya rentetan peristiwa, kejadian demi kejadian yang ada, masalah-masalah yang kamu alami, sukacita yang kau dapatkan saudara, semuanya itu dirancang sedemikian rupa supaya pada akhirnya engkau menyadari, saudara menyadari bahwa saya sedang dibentuk segambar dan serupa dengan Yesus Kristus. Amin. Karena kita kadang-kadang gak ngerti saudara. Saudara pikir kenapa gak langsung saja? Kalau gitu kita bukan manusia saudara, kita robot kalau langsung saja saudara ya. Tuhan tidak mau pakai cara instan. Tuhan sedang membentuk kita supaya kita pun bisa menyelaraskan hati dan pikiran kita dengan selaras dengan hati dan pikirannya Tuhan juga. Tuhan tidak mau memaksa kita. Tapi sesuai dengan pengertian kita, sesuai dengan pemahaman kita, akhirnya kita mau ikut rencana Tuhan, mau dibentuk sesuai dengan tujuan yang Tuhan sudah tetapkan buat kita. Kalau kita lihat di sini saudara ada rantai emas penebusan, ya coba bisa ditampilkan di sini saudara ada dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan saudara. Ini kalau tadi kita sudah baca ini seperti ini gambarannya saudara ya. Baik saudara waktu dipilih dan ditentukan itu direncanakan Tuhan sejak dalam masa kekalan saudara. Karena sudah Tuhan tetapkan bahwa kita ada di dunia ini bukan sia-sia. Ada tujuannya, ada rencana Tuhan yang luar biasa. Karena itu kita sudah dipilih, ditentukan dari masa kekalan. Kemudian punya rencana Allah yang luar biasa buat kita semua. Dan kita ditentukan kamu hadir di tengah-tengah dunia ini. Dan kemudian tidak hanya itu saja saudara. Kita lahir ke dunia, kita diajak untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Gitu ya saudara ya. Kita diselamatkan melalui penebusan Yesus Kristus. Kita dipanggil, ya, kita dipanggil, kemudian kita dibenarkan saudara, dan pada akhirnya dimuliakan.
Dipanggil sewaktu saudara menerima Yesus Kristus dan hidup saudara mulai dibentuk oleh Tuhan dengan status yang baru yang kita kenal, identitas kita di hadapan Tuhan. Siapa identitas kita? Kita sudah belajar? Sudah belajar kan saudara ya? Siapa identitas kita? Status kita di hadapan Tuhan, kita adalah anak Allah. Kita adalah ciptaan baru. Kita adalah orang yang sudah dibenarkan. Kita orang kudusnya Tuhan. Identitas itu jangan lupa dan jangan sampai kita kesampingkan. Lalu kita berpikir, saya masih manusia dan penuh kedagingan. Jadi saudara lebih mengutamakan kedaginganmu lebih terus menerus saudara. Lupa, status saya anak Allah ya. Status saya sudah dikuduskan ya. Status saya sudah manusia yang sudah dibenarkan Tuhan ya. Kalau sudah ingat itu maka sudah berlaku dan bersikap terus menerus sebagai anak Allah yang sudah dikuduskan, yang sudah dibenarkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita tidak semau-mau sendiri, ikutin kedagingan saya aja. Enggak saudara, tapi karena kita sudah tahu status baru kita ini, setelah kita menerima Yesus, saya ada ciptaan baru di depan Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang dalam kehidupan saya. Hari saya sudah diubahkan, ya, dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, ini peristiwa dipanggil, dibenarkan, itu terjadi pada waktu Yesus menebus kita di kayu salib, menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dan pada akhirnya nanti kita akan dimuliakan saudara. Dimuliakan, terus dibentuk. Terus dibentuk Tuhan, dijadikan lebih indah lagi, makin disempurnakan, semakin luar biasa. Dan pada saatnya kita akan mengalami namanya pemuliaan dari Allah Bapa di surga saudara. Lanjut lagi kita lihat berikutnya adalah bahwa kita sudah belajar juga mengenai dua dimensi keserupaan. Ya, segambar dan serupa dengan Allah. Ya, di sini serupa dari bahasa Yunani ya sumorfo saudara, ya, atau morfe, yaitu pembentukan hakikat batiniah atau transformasi esensi dari dalam diri manusia. Jadi pembentukan ini dari dalam, esensinya dari dalam. Itu kita terimanya kapan sejak kita jadi ciptaan baru, menjadi anak-anak Allah. Hidup kita makin diubahkan oleh Tuhan sehingga terjadi transformasi bukan dari luar masuk dalam tapi dari dalam kita yang Tuhan bekerja dalam diri kita sehingga transformasi itu terjadi dalam kehidupan kita menghasilkan perubahan-perubahan yang nyata. Baik itu pada perilaku kita, ya, baik bagaimana cara kita berpikir, bagaimana kita berkata-kata. Semakin dibentuk serupa dengan Yesus Kristus. Lalu kata juga ada ekon, ya. Ekon ini dari mengartikan kata gambar, segambar, image, saudara ya. Kalau saudara pernah dengar kata ikon, nah boleh diambil dari bahasa ini saudara, ekon, yaitu keserupaan yang mereplikasi sebuah sumber aslinya. Ada pola utamanya. Siapa pola utamanya? Yesus Kristus, ya. Yesus Kristus yang menjadi pola atau model yang utama, yang mutlak yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, saudara. Kalau saudara di sini, mungkin di dompet saudara ada uang kertas 100 ribuan, ada ya. Di situ ada gambar siapa, saudara? Ya, gambar siapa? Gambar siapa? Kok pada diam-diam? Nggak ada Pak, saya nggak ada uang 100 ribu Pak, adanya 1000 aja Pak gitu ya. Nah, ada 100 ribu kalau saudara lihat gambar siapa dalamnya. Gambar Soekarno-Hatta, kenapa saudara tahu itu Soekarno-Hatta? Pernah lihat Pak fotonya, di mana di dokumentasi di koran-koran atau di majalah atau di internet. Saudara kan pernah lihat itu, oh ini Soekarno dan ini Hatta. Jadi saudara tahu waktu saudara terima uang kertas 100 ribu itu ada foto tokoh-tokoh nasional tersebut. Dan itu saudara kenali, kenapa? Walaupun bukan dia, ya walaupun bukan gambarnya Soekarno percis gitu, tapi di situ serupa dengan Soekarno. Ada modelnya yang diikuti, saudara. Begitu juga kita, ya. Kita ini ada model utama yang kita ikuti, siapa? Yesus. Bukan yang lain, saudara, tapi Yesus. Hanya Yesuslah yang menjadi model utama dalam kehidupan kita. Jangan meniru yang lain, jangan menyerupai yang lain. Tapi segambarlah dengan Yesus. Amin. Ya. Lalu bagaimana karakter kita terbentuk, saudara? Kalau kita lihat di sini ada karakter kita terbentuk ini mulai dari ada yang namanya nilai. Bisa ditampilkan slide berikutnya lagi.
nilai, lalu juga ada namanya pilihan-pilihan atau tindakan, kebiasaan, karakter. Apa sih ini maksudnya Pak? Nah, jadi nilai ini adalah apa yang dianggap berharga dan layak dihidupi oleh saudara. Saya nggak tahu latar belakang saudara bagaimana dan dari mana ya. Mungkin dari didikan keluarga saudara atau dari lingkungan saudara. Saudara punya tanamkan dalam dirimu, saya harus menjadi orang yang paling unggul, paling cepat. Entah bagaimana caranya, pokoknya harus jadi utama, jadi paling terdepan gitu saudara. Entah bagaimana caranya, itu saudara tanamkan nilai yang saudara tanamkan, yang saudara anggap paling berharga, yang saudara hidupi. Kemudian nilai inilah yang mendasari pilihan-pilihanmu dan tindakan-tindakanmu saudara. Oh kalau gitu supaya jadi terunggul, tercepat. Pokoknya saya nggak peduli kiri kanan saya terabas aja. Pokoknya kalau ada orang-orang yang menghalangi saya sikut kiri kanan gitu saudara ya. Karena saya ingin jadi terdepan, saya jadi pengen terkemuka, pengen jadi orang yang unggul. Itu tindakan-tindakan yang saudara ambil. Karena apa? Nilai yang saudara anut. Ya, lalu kemudian apa? Akhirnya jadi pilihan tindakan ini menjadi kebiasaan kita. Karena apa? Sering kita lakukan berulang-ulang. Tindakan berulang-ulang kita lakukan saudara. Jadi saudara nggak lihat lagi temanmu siapa, musuhkah, lawanmu kah gitu saudara. Pokoknya main singkat aja, pokoknya saya harus jadi terdepan. Paling unggul, paling kaya, paling ternama gitu saudara. Dan akhirnya pada akhirnya saudara terkenal dengan karakter orang yang suka sikat sana sikat sini saudara ya. Jadi orang yang jahat sekali, orang yang gak peduli sama orang. Pokoknya dia yang menjadi terkemuka, itulah terkenal karakter kita seperti itu. Kenapa? Nilai yang dari awal kita sudah tanamkan salah. Tapi saudara tahu gak nilai yang dari Kristus itu apa? Label Kristus itu apa? Yang saudara tahu? Hah? Kasih. Dan itulah yang menjadi nilai utama dalam kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Yaitu kasih. Nah, atas dasar kasih Kristus itulah kita memilih, kita bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus biasa lakukan. Saudara ya, ini mungkin kita lakukan, oh Tuhan Yesus dalam kasih penerapannya bagaimana ya. Kita belajar seperti itu. Dan kita mulai dibentuk sama Tuhan. Kita memilih tindakan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan apa kata Tuhan. Sesuai dengan karakter Kristus saudara. Mulai kita biasakan dan akhirnya membentuk karakter dalam kehidupan kita saudara. Memang namanya pembentukan ini tidak langsung instan. Tidak langsung jadi saudara. Perlu yang namanya proses. Kita dibentuk. Perlu kerjasama dengan yang namanya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dia membentuk kita, tapi perlu kita juga mau taat pada perintah-perintah Tuhan. Kita mau mengikuti kehendak Allah. Kalau Roh Kudus bekerja dalam diri kita, tapi kita nggak mau taat, nggak bisa saudara. Perlu ada dua belah pihak yang sama-sama bekerja dalam diri kita dan kehidupan kita saudara. Yaitu Roh Kudus dan diri kita sendiri saudara. Mau taat, melakukan apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan perintahkan buat kita. Dengan demikian yang terjadi itu namanya pengudusan, sanctification saudara. Itulah yang namanya proses dan pembentukan dalam kehidupan kita supaya hari demi hari kita semakin dimuliakan. Hari demi hari kita semakin disempurnakan serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Amin saudara. Amin. Jadi jangan marah kalau saudara sekarang lagi punya masalah, lagi mengalami proses, atau saudara lagi bersuka cita, lupa sama yang lain saudara. Jangan marah kalau sedang lembah kekelaman. Karena setiap peristiwa rentetan demi rentetan dalam kehidupan kita, itu membawa kita pada tujuan supaya kita menjadi segambar dan serupa dengan Yesus Kristus. Ada wujud nyata dari karakter Kristus. Ada yang kita pelajari pada bulan ini, ada 7 hal saudara. Ya, di sini saudara bisa lihat belas kasihan, melayani, rela berkorban, mengampuni, ketaatan, lemah lembut, rendah hati. Minggu lalu kita sudah belajar tentang belas kasihan dan melayani saudara, bahwa
Bagaimana Tuhan Yesus dalam melayani orang-orang itu dimulai karena hatinya yang dipenuhi dengan belas kasihan. Hati yang sungguh-sungguh peduli, bertindak untuk menolong, ya, menyelamatkan, memulihkan, memberkati mereka, menyembuhkan mereka. Bukan karena dasar, ya sudah deh kewajiban saya, bukan. Tapi atas dasar nilai tadi, kasih. Kasih Allah, kasih agape yang tidak ada batasnya. Yang tidak ada alasannya, diberikan karena dasar kasih Allah yang luar biasa buat kita semua, saudara. Itu belas kasihan. Lalu kedua, kita juga belajar soal melayani. Paradoks kerajaan Allah, saudara. Luar biasa ya. Allah itu turun ke dunia, seharusnya kan dilayani. Seharusnya kan dihormati. Seharusnya kan disanjung-sanjung. Kenapa dia turun ke dunia, jadi manusia, malah melayani? Saudara ya, kan seharusnya kalau jadi raja itu kan harusnya dilayani, saudara. Saya turun ke dunia harus dilayani ya. Enggak, saudara, tapi dia justru menunjukkan kepada kita, kasih itu melayani. Saudara ya, jadi bukan hanya sekedar slogan kasih, mana? Kelihatannya mana? Wujudnya mana? Perbuatannya mana? Yaitu melayani sesama kita. Ya saudara, nah hari ini kita belajar bagian lemah lembut dan rendah hati, saudara. Ya, nah saudara dikasih Tuhan, kalau kita hidup di dunia ini, dunia mengajarkan satu hal kepada kita. Kalau kamu mau dihargai, ya kamu harus tampil kuat, ya tidak boleh cengeng, gitu saudara ya. Tidak boleh mengeluh segala macam. Kalau kamu mau didengar, keraskanlah suaramu, biar orang-orang pada dengar suaramu itu. Ya. Kalau kamu mau menang, jangan mau kalah, apapun juga jangan mau kalah, saudara. Itu kata dunia. Dunia berkata, tunjukkanlah siapa dirimu yang sesungguhnya. Tunjukkan itu, tunjuk biar orang lain lihat tuh, gitu ya. Jangan sampai mau diinjek-injek orang, jangan sampai mau diserang. Balas kalau orang serang kamu, balas lagi. Nah itu kata dunia. Kata dunia seperti itu. Tapi saudara tahu, di tengah-tengah kerasnya dunia ini, Yesus datang dengan suara yang berbeda. Dengan suara yang lembut, tapi penuh kuasa. Dalam Matius 11 ayat 29 coba kita lihat ya, dikatakan seperti ini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Perhatikan baik-baik di sini saudara, bahwa Yesus tidak berkata, belajarlah mujizat dariku, gitu saudara ya. Belajarlah kuasa dariku, enggak saudara, enggak seperti itu. Tapi Tuhan Yesus berkata, belajarlah hatiku. Belajarlah dariku. Ya. Karena yang Tuhan ingin bentuk dalam kehidupan kita bukan hanya apa yang kita lakukan, tapi siapa diri kita sebenarnya di hadapan Tuhan dan di hadapan banyak orang, saudara. Ketika Yesus berkata, aku lemah lembut dan rendah hati, itu bukan sekadar dari luar yang mempengaruhi, saudara. Tapi itu adalah isi hatinya Tuhan. Itu adalah karakternya Yesus. Ya, karena Tuhan berkata, aku lemah lembut, aku rendah hati. Ya saudara, aku lemah lembut, aku rendah hati. Itu sudah menjadi bagian dari kehidupannya Yesus. Dan itu semua berasal dari satu nilai yang utama, yaitu kasih Allah. Kasih agape, saudara. 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan Allah adalah kasih. Artinya semua yang keluar dari Yesus, kelemah lembutannya, kerendahan hatinya, itu bukan dibuat-buat. Oh supaya pamer, kan Tuhan gitu ya. Saya Allah, ya sudah saya tunjukin lemah lembut, tapi gak ada kasih. Gak bisa saudara. Ya udah, saya kan Allah, ya udah saya tunjukkan bahwa rendah hati itu begini, tapi nggak ada kasih. Bukan seperti itu Yesus. Ya,
Bukan untuk pamer, supaya dipuji, supaya diagung-agungkan, bukan. Tapi karena dasar kasihlah dia melakukan itu semua buat kita. Dia tunjukkan karakternya yang sebenarnya, yaitu bahwa dia lemah lembut dan dia rendah hati. Itu mengalir dari kasih Allah, saudara. Mari kita lihat slide-nya. Apa itu lemah lembut, saudara? Lemah lembut dalam bahasa Yunani yaitu praus. Ya, praus itu mempunyai makna kekuatan yang dikendalikan. Tidak reaktif, tidak mudah marah, tetap tenang di bawah tekanan, dan tidak menggunakan kuasa untuk menekan atau menyakiti orang lain, saudara. Ya, jadi kalau kita tahu kata praus ini seperti ini, nah dalam budaya Yunani, kata praus ini sering dipakai untuk istilah kuda liar yang punya tenaganya besar, saudara ya, yang sudah dijinakkan. Kemudian kuda ini diarahkan, dikendalikan oleh tuannya untuk tujuan yang mulia. Saudara mungkin pernah lihat film-film bule gitu, saudara ya, orang barat kan. Bagaimana caranya mereka menaklukkan kuda-kuda liar yang banyak, dipilih satu ini. Kayaknya ini pemimpin kuda aja nih. Kalau dia jadi pemimpinnya, kita jinakkan dia, kita taklukkan dia, itu anak buahnya kuda-kuda yang lain pasti nurut semua, gitu saudara ya. Lalu akhirnya si penjinak kuda ini menghampiri dengan tali lasonya, ya, mencoba menangkap kuda ini, saudara. Dan berusaha untuk dijinakkan walaupun awalnya susah, mungkin perlu berkelut segala macam, saudara. Karena yang namanya kuda, tenaganya besar. Siapa pernah ditendang oleh kuda? Siapa pernah merasakan tendangan kuda, saudara? Ya, kalau tendang kuda tendang dari depan atau dari belakang, saudara? Dari belakang, berarti pernah ditendang ya Bu ya? Dari belakang, saudara. Kalau saudara ditendang kuda, itu bisa mental puluhan meter ke belakang, saudara. Singa aja takut kalau menyerang kuda. Takut apa? Takut sama tendangan, ya. Begitu nendang, saudara, waduh itu langsung tulang-tulangnya pada ringsek semua, saudara. Bahkan bisa sampai ke organ dalam. Bahkan nggak ada heran tuh ada yang bisa mati gara-gara tendangan kuda, saudara. Saya waktu kecil, pernah waktu itu saya liburan sama keluarga saya di daerah di Jakarta, di puncak sana, saudara. Di situ ada kuda, saudara. Kita kan nggak tahu masih kecil ya, main-main di belakang kuda. Ketendanglah saya, saudara. Aduh, sakitnya luar biasa. Syukur saya masih hidup sampai hari ini, saudara ya. Puji Tuhan. Tapi itulah yang menceritakan bagaimana tenaga kuda yang besar itu, dia punya energi yang luar biasa, tapi oleh penjinaknya mampu dikendalikan penuh, saudara. Supaya mengikuti apa kata si penjinaknya. Dikendalikan dan mulai dikasih tali kekang, saudara. Nah, tenaga-tenaga kuda yang sudah dijinakkan ini punya banyak manfaat. Benar ya, saudara ya? Ya kan? Siapa di sini pernah naik kuda? Tadi ditendang kuda, saudara. Sekarang siapa yang pernah naik kuda? Siapa yang pernah naik kuda? Saya pernah loh, saudara. Pernah gak? Ya, kan kalau naik kuda tuh ada tali kekangnya. Kita bisa mengendalikan dia, ayo lari, cia gitu kan. Dulu masih kecil suka seperti itu, saudara. Lalu juga kita bisa mengarahkan dia belok kanan, kita tarik tali kendalinya yang sebelah kanan. Atau belok kiri, kita tarik kekangnya sebelah kiri, saudara, supaya dia belok ke kiri. Itulah tali kekang itu gunanya seperti itu. Nah, manfaat kuda yang sudah dijinakkan ini banyak sekali. Bisa untuk transportasi, kalau zaman dulu ya saudara, zaman sekarang sih pakai mobil, pakai motor, saudara. Zaman dulu orang naik kuda, naik onta, naik keledai, saudara. Dan mengendalikannya bagaimana ya dengan tali kekang itu. Dan waktu transportasi baik itu ditunggangi secara pribadi kah, atau kuda itu dipakai untuk menarik pedati, saudara, atau kereta, untuk membawa orang atau membawa barang-barang, saudara. Itu sangat berguna sekali. Kemudian juga bisa dipakai untuk di pertanian, ya, membantu membajak ladang-ladang ada, saudara, yang ada, pertanian-pertanian yang ada, saudara. Lalu juga mengangkut hasil-hasil panen dari para petani-petani ini. Kemudian juga dalam segi kemiliteran pada zaman dulu, tentara Romawi kemana-mana juga pakai kuda, saudara. Ya, untuk masuk ke suatu wilayah, menyerang suatu wilayah pakai kuda, dipakai untuk berperang juga, saudara.
Jadi gambaran ini kita melihat bahwa kelemah lembut atau praus ya bukanlah artinya kehilangan kekuatan kita ya, melainkan kekuatan yang diarahkan dengan kendali penuh untuk tujuan yang baik, saudara. Untuk tujuan yang baik. Jadi kalau dipikir-pikir saudara ya, ini sangat-sangat menarik sekali. Kuda liar yang tadinya hidup bebas di tengah padang rimba saudara ya, tidak terkendali semau-maunya sendiri, lari sana, lari sini, ikutin banyak rombongannya sebagai pemimpin kuda liar itu saudara ya, banyak pengikutnya saudara. Tetapi ternyata setelah dijinakan bisa menjadi alat yang bermanfaat buat banyak orang. Ya. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau saudara kuda liar, siapakah penjinak saudara? Kalau misalnya saudara kuda liar gitu saudara ya, siapa penjinak saudara? Tuhan Yesus. Bersediakah saudara dipakaikan tali kekang? Supaya bisa dikendalikan hidupmu, tidak semau-mau gue, semau-mau saya, suka lari sana, lari sini. Begitulah Tuhan Yesus sedang mengajarkan kita. Ya, emosi kita kuat, kita punya ego yang kuat, kita punya keinginan yang kuat, kita punya kepandaian, kepintaran segala sesuatunya luar biasa. Tapi tanpa kendali bisa merusak keadaan dan sekitar kita. Kenapa? Semuanya dikendalikan semau gue. Ya saudara ya. Tapi dengan tali kekang atau kendali dari Tuhan Yesus yang Tuhan berikan buat kita, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Itu yang saudara harus tahu saudara ya. Jadi saya berikutnya lagi ya. Lemah lembut bukanlah kelemahan sebelum ini. Ya. Lemah lembut itu bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan yang dikendalikan saudara. Kekuatan kita yang dikendalikan oleh Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan di hati kita. Ya. Jadi maknanya orang yang lemah lembut ini dia mampu menahan emosi, tidak mudah marah atau tidak mudah membalas saudara. Sedikit dipanas-panasin langsung emosi tinggi, langsung naik saudara ya. Pengen marah, pengen hantam orang saudara ya. Pengen balas orang, begitu orang fitnah kita, saya balas dia 10 kali nanti ya. Nah itu artinya apa? Belum adanya kelemah lembutan dalam dirinya. Pokoknya dia tahu saya punya power, saya punya kemampuan, saya punya kekuatan. Saya bisa hantam itu orang. Biar dia tahu rasa dia. Nah itu berarti belum ada kelemah lembutan. Tapi kalau ada kelemah lembutan sebaliknya. Walaupun orang menyakiti dia, walaupun orang memarahi dia, dia bisa tetap tenang dan tidak membalas saudara. Ya. Lemah lembut juga bukan artinya kita kehilangan kuasa. Tidak ada kekuatan, tapi lemah lembut itu memilih untuk tidak menyalahgunakan kekuatan atau kuasa yang dimilikinya. Oh mentang-mentang pemimpin ya, semau-maunya sendiri gitu ya. Oh enggak gitu saudara. Oh mentang-mentang sudah lama ya pelayanan ya. Jadi semau-maunya, oh enggak gitu juga saudara. Justru karena kita lemah lembut, kita bisa memilih untuk tidak menyalahgunakan segala hal yang sudah kita alami, yang kita punya, yang kita miliki. Kekuasaan, kekayaan, jabatan. Enggak saudara. Ya. Artinya tidak sewenang-wenang, tidak semau-maunya tanpa memperdulikan terhadap orang lain saudara. Justru dalam lemah lembut itu merupakan cara yang benar. Ya. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Cara yang benar dalam memperlakukan orang lain. Itulah yang lemah lembut saudara.
Ada ilustrasi. Di sini mana suami-suami? Nggak ada suami-suami di sini ya. Jomblo semua ya. Kadang ada yang ngaku suami. Siapa yang sudah punya istri? Nah, baru angkat tangan saudara ya. Jangan malu dong udah punya istri gitu ya. Jangan maunya single terus gitu ya. Para suami-suami kan mungkin sudah kerja keras dari pagi sampai malam atau sampai sore saudara ya. Pulang ke rumah rasanya pengen istirahat, benar ya kalau sudah capek ya. Pengen istirahat, pengen rasanya cepat mandilah, bisa rebahan, bisa santai-santai sedikit. Tapi ternyata waktu sampai rumah, yang didapatinya apa saudara? Anaknya main sambil ribut-ribut, keras-keras teriak-teriaknya, sudah teriaknya, aduh pusing dia. Ini baru mau pulang istirahat, anakku udah ribut-ribut sendiri mainnya heboh banget. Ya. Belum lagi itu ditambah lagi istrinya datang, gitu ya, hampirin dia, langsung jalan, papa tahu gak tadi tuh tetangga kita gini-gini loh, papa tahu gak tadi anak kita gini-gini ya, ribut semua dikeluhkan sama dia. Dari yang pengen istirahat pulang, saudara, dengar istrinya begitu, anaknya begitu juga. Kalau dia tidak punya kekang dalam dirinya, langsung dia bisa marah. Mama gak tahu ya, papa dia sudah capek loh cari uang seharian, pulang-pulang diberisikin. Orang mau istirahat gak bisa. Itu kalau gak ada kelemah lembutan saudara. Ya. Tapi ternyata kalau si suami ini punya kelemah lembutan, dia akan memilih untuk diam. Memilih untuk diam. Narik napas sebentar saudara ya. Dan mulai bicara baik-baik. Tanpa rasa kesal. Mulai ladenin tuh istrinya. Iya ma, tadi gimana? Oke didengar. Biasa ke istri kalau udah ngoceh-ngoceh, maunya cuma didengerin doang saudara. Kita dengerin aja gitu saudara ya. Dia dengar udah ngoceh-ngoceh sampai puas, ya udah oke. Jadi gimana? Akhirnya istri kita bijaksana juga, dia bisa cari solusinya dengan bijaksana juga saudara. Oh cuman mau didengerin doang, ya sudah gak apa-apa sudah dengerin aja. Tapi kita jangan balas emosi juga saudara. Anak kita nakal teriak-teriak langsung, hei ambil karotan, ambil ikat pinggang, pukul. Jangan saudara. Ya, jadi di situ kita menunjukkan bahwa kelemah lembutan itu bukan hal yang lemah, tetapi kita bisa mengendalikan emosi kita, kemarahan kita dengan kasih. Ya saudara ya, dengan kasih saudara. Nah jadi kalau seperti itu kita belajar saudara ya. Bagaimana kalau misalnya kita juga punya pengetahuan, punya ilmu. Terus terang saya ngomong di sini ya, untuk Bapak, Ibu ini saya kagum banget sama mereka. Ya, mereka punya pengalaman yang luar biasa, punya pengetahuan firman Tuhan yang luar biasa juga saudara. Tetapi mereka juga sabar terhadap kita untuk ngajarin kita. Kan kami punya kelompok pemerintah sendiri saudara ini ajar. Jadi kadang-kadang kami juga ada yang gak memahami, ada yang gak kurang paham segala macam. Tapi Bapak sama Ibu ngajarin kita dengan telaten. Jangan, kamu nih bodoh banget. Kamu nih gak ngerti-ngerti amat sih. Sudah berapa lama pelayanan gitu kan gak gitu saudara. Tapi walaupun begitu, tetap dia ngajarin kita dengan telaten, dengan kesabaran, dengan kasih saudara. Begitu juga kita jadi orang tua saudara ya. Begitu kita jadi orang tua kalau ngajarin anak kita, juga harus ada kelemah lembutan. Sudah ajarin matematika, ini 1 tambah 2 ini berapa nak? 10. 1 tambah 2 berapa? Gitu kan. Kita sudah heboh sendiri, sudah teriak-teriak, sudah tenging-tenging segala macam. Saudara tetap anak kita bilang 5 lah, 10 lah. Akhirnya kita emosian saudara. Perlu ngajar anak tidak hanya sekedar sabar saja. Tapi sabar dengan kasih itu yang namanya kelemah lembutan saudara. Ajar pelan-pelan. Didik dia pelan-pelan. Ya, waktu anak saya masih kecil, yang paling besar saudara suka main kuda, saudara. Ini ngomong soal kuda lagi, saudara ya. Jadi dia suka main kuda dan kami berikan dia boneka kuda. Jadi setiap hari itu kalau sudah bangun tidur, pasti selalu dan naik kuda. Cia gitu saudara ya. Nah ini saya sebagai bapaknya saudara. Saya pun belajar untuk mengikuti dia dan jadi sahabatnya dia waktu bermain. Ya sudah kita main kuda-kuda, cia. Ini kalau ada orang lain lihat tuh, ini bapak bego banget gitu ya. Kok mau aja sih main kuda-kuda namanya. Tapi kalau kita mau jadi teman dia, harus kita sama-sama seperti itu.
Ya, ajak lagi main di mall, saudara ya. Itu ada kan fun station atau apa, saudara. Main kuda-kudaan juga, saya di sebelah juga main kuda-kudaan sama dia, saudara. Jadi kita belajar, oh ya cara mendidik anak tuh bukan dengan otoriter. Bukan hanya dengan perintah-perintah saja. Tetapi kita juga menjadi sahabat buat dia. Dari kecil sampai besar. Sehingga dia pun tidak sungkan-sungkan untuk ngomong segala sesuatu sama kita. Sampai saat ini pun, kalau dia video call sama kami, dia ada ngalamin apa, bersiwa apa, selalu dia ngomong, saudara. Jadi ada nggak rasa takut tertuduh lah, takut dikatain dosa lah, enggak saudara. Tapi kami terima, kami dengar itu seperti dia ngomong dengan sahabatnya, saudara. Nah itu yang kami belajar juga, oh di sini sebagai orang tua pun juga harus punya sifat lemah lembut, bukan lemah gemulai, saudara. Jadi jangan saudara paham ya, lemah lembut tuh setahu saya lemah gemulai lupa. Halo, bukan gitu saudara ya. Bukan, ya. Bukan itu salah. Ya. Lemah, karena kita kurang pemahaman jadi seringkali, wah lemah lembut itu berarti gak berdaya. Harus berarti menunjukkan bahwa saya ini orang yang gak berdaya. Perlu dikasihani, perlu ditolongin terus. Bukan itu saudara. Tapi lemah lembut itu adalah kita punya kekuatan, kemampuan, kuasa, kepandaian, kepintaran, tapi kita bisa mengendalikannya dan dikeluarkan pada saat-saat yang perlu. Ya, jangan sok pamer sana pamer sini, itu nggak terkendali saudara, tapi bisa mengendalikan diri dengan baik. Nah, sekarang kita lihat bagaimana teladan dari Tuhan Yesus sendiri dalam hal kelemah lembutan. Yesus dikatakan sanggup mengendalikan dirinya ketika dia dituduh, dia dihina, dia diancam, dia diperlakukan tidak adil dan sebagainya saudara. Coba kita buka di 1 Petrus 2 ayat 23. 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Tuh saudara ya, dicaci maki, tidak balas caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Jadi waktu Tuhan Yesus dicaci maki, gak balas. Ya, jangan pikir Yesus tuh, kalau kita gimana jadi Yesus? Wah mungkin udah kewalahan saudara, dicaci maki kita enak aja lu ya caci maki saya gini, emang lu kalian Tuhan siapa gitu kan? Saya ini anak Tuhan, ini Allah turun ke dunia, kamu gak lihat caci maki saya sembarangan. Tuhan Yesus gak lakukan seperti itu, tapi dia diam saudara. Bahkan waktu ditampar, diancam segala macam, diperlakukan tidak adil, tetap diam dan tenang saudara. Ya, keadaan yang di luar dia itu tidak berkuasa, tidak mempengaruhi dia. Dan dia tetap mengambil sikap tenang. Saudara ingat cerita tentang Tuhan Yesus berlayar bersama para murid-muridnya di tengah danau Galilea. Waktu itu Yesus ada di dalam perahu itu, tetapi waktu mereka sedang berlayar tiba-tiba ngalamin namanya badai, topan, gelombang yang tinggi, hujan lebat segala macam. Dan murid-muridnya panik semua. Ya, kenapa? Kita bisa tenggelam. Badai ini hujan nih, perahu terombang ambing segala macam. Kok guru kita malah tidur enak-enakan? Ya, dibangunin guru bangun. Saudara lihat, di saat di luar sana sedang badai lebat dan luar biasa bergemuruh, Tuhan Yesus bisa tetap tidur dengan nyenyak, dengan tenang. Ya, keadaan di luar sana tidak mempengaruhi hati dan pikirannya, jiwanya. Tetap dia bisa tenang. Ya. Kalau saudara mau lihat tadi sikap yang dialami oleh Tuhan Yesus, perlakuan yang dialami oleh Tuhan Yesus tadi saudara ya. Dia bisa aja loh saudara. Saya kan punya kuasa. Saya bisa tuh nyuruh malaikat-malaikat turun, itu langsung hantam mereka semua yang hina saya. Yang mukulin saya. Ya. Saya bisa balas mereka, gitu kan. Tapi Yesus tidak memilih seperti itu. Dia pilih diam, menyelesaikan misi keselamatannya
untuk manusia sampai tuntas. Coba bayangin saudara kalau Yesusnya nggak diam saudara ya. Caci maki balas caci maki. Orang nampar dia balas juga tampar saudara. Rencana keselamatan Allah tidak terjadi buat kita. Tapi dia memilih diam. Supaya apa? Tujuan Allah tercapai buat kita menyelamatkan umat manusia. Tapi justru karena dia memilih diam, karena ada kelemah lembutan dalam diri itulah yang membuat rencana Allah sampai berhasil di kayu salib. Kita ditebus, kita diselamatkan, kita menjadi orang-orang yang menjadi ciptaan yang baru di depan Tuhan. Yang kedua, kita lihat juga Yesus tidak membalas orang yang berbuat jahat kepadanya dan tetap tenang di tengah-tengah penderitaan. Orang dunia melihat salib itu tanda kekalahan. Salib itu apa itu Tuhan lo? Tuhan lo kok dipati di kayu salib? Payah dong Tuhan lo. Tapi justru karena mereka tidak mengerti makna dari salib itu yang sesungguhnya. Orang lain boleh melihat itu tanda kelemahan, tapi kita melihat bukan seperti itu. Salib itu bukan tanda Yesus kalah, tapi bukti bahwa dia lemah lembut yang mampu mengendalikan dirinya sepenuhnya. Sampai tuntas selesai rela mati di kayu salib buat kita. Jadi kalau saudara lihat salib, jangan sekedar hanya sebagai simbol orang Kristen. Sebagai lambang, nakut-nakutin setan. Bukan itu saudara, tapi di balik salib itu ada arti dan makna yang luar biasa yang Tuhan ingin ajar buat kita. Tanda kelemah lembutan Tuhan Yesus melakukan segala sesuatunya sampai selesai. Walaupun dia harus menderita, walaupun dia dituduh macam-macam, walaupun dia diancam. Tapi dari salib itulah menunjukkan siapa Yesus yang sesungguhnya. Yesus tidak lemah ketika dia memilih untuk diam saudara. Tetapi dia sedang menunjukkan kekuatan yang tidak dimiliki oleh dunia. Dunia penuh dengan kekerasan. Ya, kejahatan dibalas kejahatan. Kemarahan dibalas kemarahan. Kebohongan dibalas kebohongan. Kecurangan juga dibalas kecurangan. Tapi Yesus tidak melakukan semuanya itu. Justru dia sedang menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Dia punya kuasa, tapi dia bisa mengendalikan dirinya. Ada orang-orang yang berespon, ya, kepalanya langsung panas, saudara, seperti korek api kalau digesek, saudara, ya, langsung tersulut kebakar, saudara. Jangan seperti itu. Ketika ada suatu peristiwa masalah apapun juga yang saudara alami, mungkin itu menyakitkan, mungkin itu membuat engkau jengkel, marah. Jangan cepat-cepat berespon yang salah. Jangan cepat-cepat bertindak yang salah. Akhirnya engkau rugi seumur hidupmu. Ketika engkau punya relasi bisnis, ketika relasi bisnismu sempat merugikan engkau. Mulai hari ini engkau maki-maki itu relasi bisnismu saudara ya. Saat ini karena saking emosinya marah-marah kepada dia. Tapi saudara gak tahu suatu waktu nanti saudara bisa butuh dia juga. Tapi karena kita marah-marah, putuslah hubungan relasi bisnis kita sama dia. Begitu juga dengan keluarga kita, dengan ayah ibu kita, dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita. Karena kita emosi, langsung putus hubungan saudara. Tanpa saudara pikir panjang lagi, suatu saat saya masih perlu berhubungan dengan orang ini. Ya, ada beberapa contoh aplikasi kelemah lembutan dalam kehidupan kita, saudara ya. Kita lihat di sini. Saat kita disalahpahami, bagaimana respon kita, saudara? Saat saya sudah disalahpahami, saya sudah kerja keras sungguh-sungguh, tapi malah dituduh gak becus kerjaannya, malah dianggap salah kerjaannya, padahal gak benar. Emang tuh, ya. Rasanya kalau saudara dibegitukan apa responmu, saudara? Respon yang muncul pertama kali tuh bagaimana? Langsung tersinggung kan? Memang tuh bos tuh. Nggak lihat apa saya udah kerja mati-matian. Pulang harusnya jam 5 nih, pulang jam 4 nih. Saya rela pulang sampai jam 8 malam.
Nggak dilihat juga, nggak dianggap juga. Malah dikatain nggak becus kerjaannya. Malah dikatain salah lagi kerjaannya. Memang tuh aduh. Udah, kalau saudara langsung marah, saudara berespon, hari ini juga saya minta berhenti. Itu keputusan sesaat karena ada emosi saudara. Saudara merasa saudara mampu, saudara bisa. Saya bisa kok cari kerja di tempat lain. Nggak tahu saudara cari kerjaan di tempat lain susah juga. Hari ini bisa bilang berhenti, besokannya nganggur saudara. Karena nggak terkendali dalam dirimu. Ya, jadi kalau orang yang lemah lembut pasti berkata gini, saya tidak harus langsung bereaksi yang negatif sekarang. Saya harus kendalikan diri saya, emosi saya. Mungkin saat ini pemimpin saya, bos saya tidak menghargai saya, nggak apa-apa. Tapi saya kerja benar-benar. Ya, saat saudara diprovokasi, dibakar-bakar, dipanas-panasin saudara, bagaimana reaksi kita? Ya, di rumah pasangan kita kok ngomong nadanya tinggi banget sih gitu ya. Nadanya kok sih terus atau do tinggi terus gitu saudara. Gak pernah rendah-rendah turun gitu kan. Naik terus, bikin emosi juga nih. Apalagi di tempat kerjaan. Di tempat kerjaan rekan-rekan kerja kita sewenang-wenang juga. Suka nyindir-nyindir kita. Lihat medsos, waduh apalagi banyak komentar-komentar yang memancing emosi kita. Rasanya langsung pengen marah saudara ya. Biasanya kita langsung pengen naik darah, marah dan segala macam saudara. Tapi orang yang lemah lembut ya punya rem. Punya rem di dalam dirinya dan dia mulai berpikir kalau saya ikut emosi ya akan semakin merusak atau memperparah keadaan. Lebih baik saya diam. Tenangkan hati saya dulu. Ya saudara ya, itu kelemah lembutan. Nah, bagaimana kalau saat saudara tidak dianggap? Ya, tidak dianggap. Sudah melayani, gak tahu saya sudah melayani berapa lama. Saya sudah melayani 20 tahun. Sejak gereja ini ada, saya sudah melayani loh sampai sekarang. Kalau saya sih gak selama itu sih saudara ya. Jadi sudah melayani sepanjang itu, tapi gak pernah dianggap loh. Gak pernah disebut-sebut nama saya di sini, gitu kan saudara misalnya ya. Sudah kerja keras, banting tulang, berkorban buat gereja ini. Berkorban buat kerjaan saya, usaha saya. Tapi orang lain yang malah dipuji, bukan saya. Orang lain yang diberi apresiasi, bukan saya. Kalau gitu ngomonglah, apa ngomong-ngomong, pendapat saya nggak pernah didengar kok. Nah gitu saudara, mungkinlah itu reaksi alam yang muncul dalam diri kita. Kita merasa tidak dihargai, mulai tersinggung, mulai menarik diri dari pergaulan komunitas dengan sesama orang rohani, gitu ya. Mulai menarik diri dari tempat pekerjaan kita, tempat usaha kita. Bahkan jadi kita jadi kecewa saudara. Tapi orang yang punya kelemah lembutan akan berkata, saya tidak melayani untuk dilihat, tapi saya melayani untuk Tuhan. Ya saudara ya, jadi harus tahu juga nih, seperti itulah kurang lebih ya saudara. Bagaimana saat kita gak diperdulikan? Apa reaksi kita yang muncul? Kita peduli sama teman kita, tapi teman kita gak peduli sama saya. Kok enak amat, saya sudah banyak memberi loh ke dia, banyak nolong dia. Tapi kok dia gak peduli sama saya sih waktu saya lagi susah? Empati kek, simpati kek, enggak tuh. Ngomong sepatah kata dua patah juga enggak tuh. Ya. Saya lagi butuh penghiburan, tapi nggak ada tuh yang saya terima dari teman-teman saya ini. Kita perhatian sama orang, tapi orang mengabaikan kita. Ya. Kita datang, kita hadir, tapi kemudian dianggap, lu nggak penting amat sih di sini. Kita jadi merasa tertolak saudara. Ya, kita jadi kecewa, mulai dingin hati kita, mulai menjauh dan akhirnya muncullah yang namanya kepahitan. Tetapi orang yang lemah lembut
akan tetap melakukan yang baik, walau diperlakukan tidak baik. Saudara mau pilih yang mana? Karena yang tadi saya sebutkan itu sama seperti orang dunia. Tetapi kalau saudara memilih lemah lembut, berarti saudara memilih nilai Kristus itu ada masuk dalam kehidupan saya. Dan saya mulai bertindak seperti yang Yesus lakukan. Dan itu kan membentuk kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan saya. Dan akhirnya menjadi karakter yang selalu melekat dalam kehidupan saya. Walaupun orang berbuat tidak adil kepada saya tetap baik sama orang itu. Walaupun orang itu benci saya tetap mengasihi dia. Walaupun orang itu menyepelekan saya tetap menghormati orang itu, menghargai dia. Itulah yang namanya kelemah lembutan, saudara. Ya, sekarang kita masuk rendah hati. Dengan ayat yang sama, dikatakan pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Rendah hati dalam bahasa Yunaninya itu tapenos, saudara. Artinya rendah atau tidak tinggi, tidak meninggikan diri. Ya, hati yang tidak terpusat pada diri sendiri. Nah, rendah hati ini adalah bagaimana kita mengambil sikap terhadap diri sendiri atau bagaimana kita bersikap terhadap diri sendiri, saudara. Kalau tadi lemah lembut, bagaimana cara kita memperlakukan orang lain dengan benar. Tapi kalau rendah hati, bagaimana kita mengambil sikap atau bersikap terhadap diri sendiri. Apakah kita mau merendahkan diri kah? Atau meninggikan diri di hadapan Allah dan di hadapan sesama, saudara. Kalau orang yang meninggikan diri di hadapan Allah benar-benar gak tahu diri, saudara. Karena dia gak tahu siapa yang ciptakan dia. Siapa dia sesungguhnya, dia gak tahu. Nah, rendah hati ini, slide berikutnya lagi ya. Rendah hati ini bukan minder. Bukan juga kurang pede ya atau tidak percaya diri. Tetapi tahu dirimu, siapa dirimu di hadapan Tuhan. Kalau saudara lihat grafik di depan ini, saudara ya, grafik X dan Y. Ini X ini menggambarkan status kita. Y ini menggambarkan bagaimana kita bersikap, karakter kita. Kita mau merendahkan diri kah atau namanya tapenos ini, ataukah kita mau meninggikan diri yang namanya sombong atau kesombongan, saudara. Ya lihat-lihat sikon lah Pak. Kalau saya di sini sama sini, saya ambil sikap di situ aja meninggikan diri gitu. Ya bisa lihat sikon, saudara. Tetapi setiap saat ketika kita berhadapan dengan apapun juga, kita harus tetapkan diri kita, nilai apa yang kita ambil. Kasih, yaitu kasih. Kasih itu tidak mau menunjukkan diri, tidak mementingkan diri, tidak meninggikan diri, tapi mau merendahkan hati, merendahkan diri. Ya, jadi ketika kita mengambil keputusan untuk merendahkan diri, ini adalah namanya rendah hati. Sebaliknya ketika kita mengambil keputusan untuk meninggikan diri, itu namanya kesombongan. Rendah hati itu bukan merendahkan diri secara palsu, saudara ya. Pura-pura rendah hati. Wih, rendah hati lu pelayan itu. Padahal di luar sombongnya luar biasa. Wih, rendah hati lu, tapi di luar tuh sering maki-maki orang. Jadi rendah hati itu bagaimana kita bersikap terhadap diri sendiri. Tahu menempatkan diri kita secara benar di hadapan Tuhan dan sesama kita. Wujud nyata kerendahan hati dalam diri Yesus Kristus, coba kita lihat sama-sama, saudara. Yesus tidak memakai statusnya sebagai anak Allah untuk meninggikan diri. Yesus kan waktu di dunia tidak pakai pamflet di sini. Saya anak Allah, atau pakai baju di sini lebar-lebar. Gitu ya. Saya Allah yang turun ke dunia, enggak, saudara. Ya. Dia tidak tunjukkan bahwa dia Allah yang turun ke dunia. Dia tidak tunjukkan kuasanya, segala macam untuk pamer-pamer, saudara.
Coba kita lihat ya sama-sama di Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia merendahkan dirinya dari Allah turun ke dunia, tidak hanya sekedar manusia, tapi jadi hamba. Kok dari Allah turun ke dunia, lahirnya di kandang hewan, bukan di istana raja-raja, bukan di bangunan-bangunan mewah. Tapi kenapa lahirnya di kandang hewan? Menunjukkan bahwa dia tidak mau menunjukkan dirinya, statusnya lebih tinggi dari siapapun juga. Tapi dia merendahkan dirinya, bahkan menjadi hamba buat kita, saudara, untuk melayani kita. Saudara lihat, dia dari Tuhan jadi manusia. Dari penguasa jadi hamba. Dari yang punya kehidupan, akhirnya mau mati di kayu salib buat kita. Itu yang namanya kerendahan hati yang Tuhan miliki, saudara. Orang-orang yang rendah hati itu tidak memakai posisinya untuk dilayani, tapi dia memakai posisinya justru untuk melayani. Itu yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. Yesus pun menerima semua orang tanpa membedakan, kamu dari mana ya, latar belakangnya ya? Kamu kaya atau miskin ya? Kamu sakitan terus, udah pinggir aja, gak usah ikut saya. Enggak, saudara. Tapi dia terima semua orang tanpa membedakan status sosial, keadaan mereka. Dengan tangan terbuka dia terima semua orang menjadi anak-anaknya. Yohanes 6 ayat 37, coba kita lihat, saudara. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Jadi siapapun saudara, bagaimana keadaanmu dan apa keadaanmu saudara, Tuhan Yesus selalu menerimamu dengan tangan terbuka. Itu menunjukkan bahwa dia rendah hati menerima siapa saja yang datang kepadanya. Dan Yesus selalu bertindak dengan berpusat pada orang lain. Mementingkan orang lain daripada mementingkan dirinya sendiri, saudara. Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi dia tidak mencari kepentingan sendiri, tapi dia lebih mengutamakan orang lain. Yesus turun ke dunia sebagai dia bisa merasakan sakit gak? Bisa. Dia bisa merasakan susah gak? Bisa. Dia bisa merasakan sedih gak? Bisa. Kalau dia sebagai manusia, dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Dia kan tidak akan berpikir, saya mau mati di kayu salib buat kalian semua, buat kita semua. Kenapa? Dia terima semua rasa sakitnya, sedihnya, ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya. Rasa sedihnya, rasa sakitnya, dia terima itu semua. Kalau dia mementingkan dirinya sendiri, dia tidak akan mau mati di kayu salib buat kita. Tapi Yesus berkorban, memberikan nyawanya untuk kita. Bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi untuk manusia ciptaannya yang dicintainya. Kita dicintai Tuhan, sudah tahu? Kita dicintai Tuhan, dikasihi Tuhan. Karena dia telah mati, rela mati buat kita. Coba kalau dia mementingkan diri, gak mau gitu, saudara. Gak jadi itu rencana keselamatan, saudara. Justru dengan kerendahan hatinya Tuhan, ya, itu membuka pintu bagi semua orang. Itu pun yang harus kita miliki, saudara.
Tetapi kalau dengan kesombongan, itu hanya akan membuka pintu buat dirinya sendiri. Karena apa? Yang diutamakan dirinya sendiri. Yang penting gua, yang diutamakan saya, yang disebut saya gitu ya. Untuk saya, perasaan saya, karakter itu hidup saya gitu saudara. Hidup saya bukan hidup lu, jangan jalanin hidup saya gitu kan. Nah ini saudara. Nah kita lihat lagi contoh aplikasinya dalam kerendahan hati ini ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam perkataan, dalam kita ngobrol kah, dalam kita bercakap-cakap kah. Kita kan berasa kalau orang yang rendah hati itu kan tidak selalu ingin jadi yang paling benar. Mau menang sendiri. Pokoknya pendapat saya itu paling benar loh. Kamu gak tahu ya, saya tuh berhasil loh gini. Nah begini, bisa begini. Kamu gak lihat istri saya, anak saya, waduh semuanya udah sampai ke luar negeri. Jadi nomor 1 juara, hebat loh. Selalu yang diagungkan dirinya sendiri dan keluarganya sendiri saudara. Tapi kalau orang ngomong apa, hah? Kamu ngomong apa tadi? Gak dengar. Gak peduli sama pendapat orang lain. Tidak mau dengar apa kata orang. Ya. Rendah hati dia mau mendengarkan orang lain. Mau dan tidak merendahkan orang lain saudara. Begitupun dalam menerima koreksi. Tidak defensif. Artinya apa? Tidak mempertahankan dirinya paling benar. Saya sudah lakukan ini kok masih dikoreksi-koreksi aja kok. Disalah-salahin lagi. Merasa sudah benar dan tidak mau dikoreksi lagi saudara. Tidak mau ada evaluasi dalam dirinya sendiri. Evaluasi buat orang lain. Jangan buat saya. Ya, mau evaluasi, mau ngomong, kamu tadi khotbahnya kepanjangan loh. Kamu WL tadi kepanjangan dari nyanyinya. Dia nggak boleh evaluasi saya. Evaluasi WL lain, evaluasi pemusik lain saudara. Evaluasi pekerja lain. Jangan evaluasi saya. Itu tidak ada kerendahan hati saudara. Tetapi kalau dia tahu dia salah, bisa berkata, maaf saya salah. Begitupun dalam hubungan kita dengan suami istri. Jangan nunggu. Ya, jangan nunggu siapa yang salah, siapa yang benar. Ya, kalau nunggu-nunggu itu saudara, nggak ada selesai-selesainya. Akhirnya ribut terus. Kesalahannya ditumbuk-tumbuk, diingat-ingat terus, gak diampunin. Suami istri cari yang mana yang benar, cari yang salah. Gak mau ngalah saudara. Saya sering ngomong yang waras yang ngalah saudara. Karena disitulah kita mempertahankan hubungan suami istri. Kenapa banyak sekali orang-orang yang sudah menikah itu bercerai? Karena masing-masing mementingkan egonya sendiri. Merasa dia yang paling benar, pendapatnya paling oke. Tidak mau dengar pendapat orang lain, tidak menghargai pasangannya, segala macam. Itu kan namanya dua pribadi, dua orang yang berbeda. Jadi satu memang gak mudah, perlu waktu, harus sabar, penuh dengan kelemah lembutan saudara. Jangan mau menang sendiri. Ya, jadi kita mau dengarkan pasangan kita. Dia lagi curhat, dengerin. Hargai pasangan kita, saudara. Begitu dalam melayani, tidak milih-milih pelayanan. Saya mau melayani cuma di mimbar doang. Kalau di front line, di doa, gak salah. Gak dilihat orang. Nah saudara berarti melayani mau dilihat orang. Tidak haus pengakuan saudara. Ya, nah itulah yang kita bisa pelajari dalam soal kelemah lembutan dan kerendahan hati saudara. Memang ini gak mudah, tapi ada hasil yang luar biasa. Coba kita buka lagi di Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29, bisa tampilkan lagi. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi ketika kita belajar lemah lembut dan rendah hati, jiwa kita akan mendapat ketenangan.
Ketenangan itu apa sih Pak? Ketenangan itu rasa damai dalam jiwa kita. Istirahat yang dalam. Ada kelegaan dalam batin kita. Jiwa kita pada akhirnya tidak akan gelisah lagi saudara. Ketenangan itu bukan kondisi dari luar, tapi ketenangan itu ada dari dalam hati kita. Yesus tidak berkata, aku akan mengubah situasimu dulu. Enggak ngomong gitu Tuhan Yesus. Tapi dia berkata, aku akan mengubah hatimu. Hidup ini bisa tetap sulit. Hidup ini masalahnya bisa tetap ada. Dan orang-orang tetap bisa menyakiti hati kita. Tapi kalau kita memilih lemah lembut dan rendah hati, jiwa kita bisa tetap tenang. Tenang saudara. Ketenangan sejati itu bukan berasal, bukan karena, badai sudah berhenti, badai sudah berlalu, bukan itu saudara. Tapi karena hati kita tidak lagi tergoncangkan, tetap bisa tinggal tenang. Yesus berkata, datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ketenangan jiwa itu bukan datang dari hidup yang mudah-mudah yang kita jalani, tapi dari hati yang belajar seperti Yesus. Yesus tidak hanya berkata datanglah, tapi dia berkata kepada kita, belajarlah padaku. Karena aku lemah, lembut, dan rendah hati. Jadi ini yang diminta Tuhan sama kita. Kalau saudara pengen ketenangan dalam hatimu, dalam batinmu, walaupun di luar sana ribut, gonjang-ganjing, kok hati saya bisa tetap tenang ya? Ternyata apa? Ada kelemah lembutan Yesus dalam hati kita. Ada kerendahan hati dalam kehidupan kita. Orang lain boleh emosi segala macam, kita tetap tenang. Kita tetap damai. Kenapa? Percaya Tuhan Yesus yang berdaulat atas segala sesuatunya. Dan Tuhan yang punya kedaulatan penuh atas seluruh kehidupan saya. Apapun yang terjadi Tuhan tahu persis. Dan itu semua demi kebaikan saya. Tadi saya sudah katakan bisa dari awal, peristiwa demi peristiwa rentetan-rentetan yang ada, itu pada akhirnya akan membawa kita kepada tujuan ilahi yang Tuhan tetap membuat kita supaya kita segambar dan serupa dengan Allah. Amin.